Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi masih sambungan yang kemarin ya. Nah, faktor apa nih Bu yang mau kita bahas hari ini? Kita lihat sama-sama. Di sini yang mau kita bahas adalah katalis. Kira-kira katalis itu maksudnya apa sih Bu? Nah, sebelumnya pernah nggak sih dengar istilah mak comblang? Gitu. Mak comblang itu apa kira-kira? Terus hubungannya sama katalis apa Bu? Hubungannya sama laju reaksi apa? Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi yang tadi, kan kelihatan ya, kalau mak comblang itu dia fungsinya untuk mendekatkan dua orang yang tadinya belum dekat, ini didekatkan sama dia. Ya kan? Nah, fungsi mak comblang di sini ini adalah sebagai katalis kalau di kimia. Gitu. Jadi katalis itu apa? Katalis ini adalah zat yang mempercepat reaksi tanpa mengalami perubahan kekal. Maksudnya perubahan kekal gimana Bu? Maksudnya komposisi kimia dari si katalis ini dia nggak akan berubah pada akhir reaksi. Jadi si katalis ini dia nggak akan mempengaruhi hasil reaksi, tetap gitu aja dia hasilnya. Gitu. Caranya adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi. Di materi sebelumnya tentang teori tumbukan kan ada Ibu bahas ya, kalau misalnya suatu reaksi ini cuma dapat terjadi kalau misalnya ada tumbukan yang efektif disertai dengan energi yang cukup. Nah, energi minimum yang harus dicapai dari si tumbukan efektif ini supaya terjadi reaksi, inilah yang disebut sebagai energi aktivasi gitu. Jadi energi minimum yang diperlukan dia, itulah energi aktivasi gitu. Nah, si katalis ini tadi kan katanya dia mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi ya. Di sini ada grafik energi dari suatu reaksi. Nah, di sini yang awal ini dia merupakan energi aktivasi yang pertamanya. Gitu. Jadi ini sebelum dikasih sebelum dikasih katalis, ya kan? Dia kan cukup tinggi ya. Nah, ternyata setelah dikasih katalis, kita lihat garis yang putus-putus. Ini dia setelah diberi katalis. Nah, setelah diberi katalis, ternyata kita lihat di sini energi aktivasinya lebih rendah. Gitu. Nah, kalau misalnya energi aktivasi lebih rendah, otomatis ini kan dia lebih mudah untuk bereaksi suatu reaksi tadi gitu. Karena kan energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan, ya kan? Energi minimum yang dibutuhkan. Artinya apa? Semakin kecil energi aktivasi, ini reaksi akan semakin mudah berlangsungnya. Kenapa? Yang dibutuhkan kan sedikit. Gitu. Analoginya seperti ini. Misalnya kita mau beli barang nih, ya kan? Barangnya ini agak mahal, gitu. Nah, kalau barangnya agak mahal, berarti kan kita agak sulit untuk membeli barang tersebut, ya kan? Artinya apa? Kita sulit bereaksi dengan si barang tersebut, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya si barang ini diturunkan harganya jadi lebih murah, ya kan? Jadi harga ini dia seperti aktivasinya, energi aktivasinya ya. Kalau misalnya harga barang tersebut jadi lebih rendah, jadi lebih murah, kan lebih mudah kita untuk membeli barang tersebut
Gitu dia. Jadi energi aktivasinya direndahkan sama si katalis tadi. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya supaya reaksi ini lebih mudah berlangsung. Gitu dia. Jadi itu cara kerja katalis ya. Dia mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi dari suatu reaksi supaya lebih mudah si reaksi tersebut berlangsungnya. Gitu dia. Oke? Nah, di sini ada reaksi, katanya A ditambah B ditambah C. Ini menghasilkan AB ditambah C. Coba kita perhatikan di sini. Di sini ada C ya, di reaktan, ya kan? Di produk A dan B, ini dia bergabung jadi satu. Berarti bereaksi dia ya, menghasilkan AB. Nah, terus tetap dihasilkan C kembali. Ya kan? Artinya apa? Di sini ternyata si C ini berfungsi sebagai katalis. Jadi itu dia katalis. Katalis dia hanya mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi hasil reaksi. Jadi di sini yang menjadi reaksi utamanya itu adalah A ditambah B. Jadi kita mau mencampurkan A ditambah B dengan katalis C. Gitu, sehingga dihasilkan AB ditambah C. Jadi katalis ini dia akan terbentuk kembali di produk. Gitu. Jadi dia nggak akan bercampur dengan hasil reaksi dari reaksi utama yang kita perlukan tadi. Gitu. Nah, untuk katalis ini dia bisa dituliskan seperti ini. A ditambah B menghasilkan AB dengan katalis C. Jadi bacanya kayak gitu ya. Jadi A ditambah B menghasilkan AB dengan katalis C. Jadi C-nya ini, katalisnya ini bisa dituliskan di atas tanda menghasilkan. Jadi di atas tanda panah ini bisa kita tuliskan katalisnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini yang mau kita bahas jenis-jenis katalis. Jadi ada katalis homogen, ada katalis heterogen. Kalau dari namanya udah jelas ya, homogen artinya sama. Apanya nih yang sama? Yang sama kalau di katalis homogen itu adalah fase dari zat pereaksi dengan katalisnya. Kalau kita lihat di sini contohnya 2H2O2 atau peroksida ya dengan fase aquos ya kan. Ini direaksikan didekomposisi menjadi 2H2O dalam fase liquid dan ditambah O2 dengan fase gas. Di sini kita lihat ternyata dia punya katalis, dia menggunakan katalis ion iodin, ya kan? Nah, fasenya itu adalah aquos juga. Kalau kita lihat fase dari si katalisnya iodin dengan fase dari zat pereaksinya H2O2 ini sama ya, sama-sama aquos. Ya kan? Nah, ini yang disebut sebagai katalis homogen. Gitu. Jadi fase antara zat pereaksi dengan katalisnya ini dia sama. Gitu. Itu kalau homogen. Nah, kalau heterogen ini dia kalau dari namanya udah jelas ya, kelihatan heterogen artinya berbeda ya kan? Yang berbeda sama fasenya yang berbeda, ya kan? Jadi heterogen, katalis heterogen itu artinya katalis yang memiliki fase yang berbeda dengan zat pereaksinya. Kalau kita lihat di sini dari reaksinya, ini ada N2 dalam fase gas ditambah 3H2 dalam fase gas juga menghasilkan 2NH3 dalam fase gas. Ya, di sini kalau kita lihat pereaksinya, ini dua-duanya memiliki fase gas, ya kan? Nah, di sini kita menggunakan katalis besi atau Fe dalam fase solid. Kalau kita lihat kan beda ya fasenya antara zat pereaksi dengan katalisnya. Ya kan? Nah, di sini inilah yang disebut dengan katalis heterogen. Jadi berbeda fase antara zat pereaksi dengan katalisnya. Gitu ya. Jadi katalis homogen dan heterogen ini yang dilihat adalah fasenya. Kalau homogen fasenya sama antara zat pereaksi dengan katalisnya, sedangkan kalau katalis heterogen ini dia berbeda fasenya antara zat pereaksi dengan katalisnya. Gitu dia. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang mau kita bahas di sini adalah sifat
katalis. Jadi ada beberapa sifat-sifat katalis ya. Katalis ini kan zat ya. Jadi pasti dia punya sifat-sifat tertentu. Yang pertama di sini katanya komposisi kimia katalis tidak berubah pada akhir reaksi. Yang tadi udah kita bahas ya. Jadi komposisi katalis ini dia nggak akan berubah. Jadi dia nggak akan sama sekali mempengaruhi jalannya suatu reaksi. Dia hanya mempercepat reaksi tersebut aja. Tapi untuk komposisi hasil reaksi ini dia nggak akan mempengaruhi hasil reaksi tersebut gitu. Jadi si katalis ini akan terbentuk kembali sepenuhnya di produk gitu. Jadi bisa dipisahkan gitu. Kemudian yang kedua di sini katalis tidak memulai suatu reaksi tapi mempengaruhi laju reaksi. Ini dia. Jadi katalis dia nggak akan memulai suatu reaksi. Jadi dia bukan bahan dasar dari reaksi tersebut gitu. Jadi dia hanya mempercepat laju reaksinya aja gitu. Nah, yang ketiga di sini katalis bekerja secara spesifik untuk reaksi tertentu. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya katalis yang berbeda ini digunakan untuk reaksi yang berbeda gitu. Jadi setiap reaksi ini dia katalisnya nggak bisa disamaratakan semua gitu. Jadi masing-masing reaksi ini harus menggunakan katalis yang cocok supaya laju reaksinya ini bisa optimal gitu dia. Oke. Kemudian yang keempat di sini katalis bekerja pada temperatur optimum. Ya kan? Jadi maksudnya temperatur yang paling baik gitu. Karena kan kalau misalnya dia terlalu rendah, ini kan laju reaksinya juga nggak maksimal, ya kan? Kalau misalnya terlalu tinggi, ini juga nggak bagus untuk laju reaksinya gitu. Oke. Kemudian yang kelima di sini katanya katalis dapat diracuni oleh zat lain yang disebut racun katalis. Kemudian yang keenam, kereaktifan katalis dapat diperbesar oleh promotor. Kemudian yang ketujuh di sini katanya katalis yang memperlambat reaksi disebut katalis negatif atau inhibitor. Jadi katalis itu nggak semuanya dia bisa mempercepat laju reaksi ya. Ada juga ternyata katalis yang dia memperlambat jalannya reaksi. Jadi dia menghambat reaksi gitu. Nah, itu disebut inhibitor gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada salah satu hasil reaksi dapat berfungsi sebagai katalis untuk reaksi berikutnya disebut autokatalis. Jadi ada beberapa reaksi yang di hasil reaksinya atau di produknya ini dia menghasilkan katalis sendiri gitu. Biasanya dia adanya di reaksi yang sifatnya itu bertingkat gitu. Jadi dari hasil reaksi ini bisa bereaksi kembali terus menghasilkan produk yang lain. Nah, hasil hasil reaksi atau produk yang dihasilkan dari reaksi yang pertama ini dia ada beberapa reaksi yang dia menghasilkan katalis sendiri gitu. Jadi dari produknya ini dia menghasilkan katalis. Nah, katalis inilah disebut autokatalis gitu karena dia secara alami dibentuk dari reaksi yang sebelumnya gitu. Jadi dia nggak secara sengaja ditambahkan gitu. Kemudian yang terakhir, katalis yang terdapat pada makhluk hidup disebut enzim. Jadi enzim yang ada di tubuh kita ini juga merupakan katalis ya. Jadi enzim-enzim itu fungsinya memang mempercepat reaksi-reaksi yang ada di tubuh kita gitu. Jadi enzim ini merupakan katalis alami yang ada di tubuh kita gitu dia. Oke. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang katalis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.